Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan akhirnya FOMC sudah terjadi semalam. The Fed akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,75%. Kita bakalan bahas apa saja poin-poin inti yang disampaikan oleh kakek Powell yang menurut saya cukup penting. Namun sebelum itu tentunya kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 956 miliar dolar atau naik sekitar 5,66%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.300-an, Ethereum 1.215, BNB 231, Cardano 0,52, XRP 0,33, Solana 34, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 8,32%. So, per hari ini kita melihat market sedikit rebound, kenaikannya ranging antara 5,sekian% hingga kurang lebih sampai 20% bahkan, yaitu adalah Solana top performernya hari ini, kenaikannya 20,50% ke 34,11 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, jadi ini adalah highlight utamanya nih guys. Disampaikan di sini, Fed hikes its benchmark interest rate by 0.75 percentage point, the biggest increase since 1994. Jadi akhirnya The Fed melakukan keputusan untuk menaikkan suku bunga hingga 0,75%, dan ini sebenarnya sudah sesuai dengan prediksi para analis ya, bahwa ini lebih agresif daripada kenaikan sebelumnya yang 0,5%, sekarang naiknya 0,75%. Dan ini merupakan kenaikan yang paling agresif semenjak tahun 1994. Oke, namun ada beberapa poin penting dari kakek Powell di konferensi pers yang pengen kita bahas di sini. Oke, dan saya bakalan bahas intinya saja supaya kalian punya gambaran apa yang dibahas semalam gitu ya. Yang ini kita udah tahu bahwa 0,75 kenaikannya itu paling agresif semenjak 1994. Kemudian yang kedua, according to the dot plot of individual members' expectation, the Fed's benchmark rate will end the year at 3.4%. Jadi, The Fed menargetkan akhir tahun 2022 nanti, interest rate di Amerika Serikat itu berada di angka 3,4%. Oke, dan disampaikan oleh kakek Powell bahwa bulan depan ketika ada the Fed interest rate decision lagi, kemungkinan mereka juga akan menaikkan 0,5 atau bahkan sampai 0,75% lagi. Kemudian poin ketiganya, official also significantly cut their outlook for 2022 economic growth, now anticipating just a 1.7% gain in GDP, down from 2.8% from March. Jadi mereka juga menurunkan gitu ya ekspektasi pertumbuhan ekonomi mereka dari yang awalnya 2,8% menjadi 1,7%. Selain itu, sebenarnya ada beberapa hal penting yang menurut saya disampaikan oleh kakak Powell di konferensi pers semalam, bahwa kenapa mereka memutuskan untuk menaikkan 0,75% di sini. Walaupun kakek Powell sendiri mengatakan memang ini adalah kenaikan yang cukup besar ya, dan tidak lumrah gitu. Namun harus mereka lakukan karena data CPI yang kemarin keluar itu di luar ekspektasi. Mereka mengekspektasikan data CPI yang keluar kemarin itu at least menetap di 8,3% atau bahkan menurun dari 8,3% karena mereka sudah melakukan beberapa kali kenaikan suku bunga. Namun di luar dugaan, malah data CPI-nya kembali naik. Itu menyebabkan The Fed merasa harus lebih agresif lagi dalam menerapkan kebijakan moneternya dan memutuskan untuk menaikkan suku bunga hingga 0,75%. Dan di bulan depan kemungkinan juga kita akan lihat kenaikan 0,75 atau bahkan 0,5% lagi. Pokoknya pada intinya, akhir tahun 2022 itu mereka menargetkan 3,4% di suku bunganya. Lalu target mereka sebenarnya apa? Apa yang mereka mau capai gitu? Yang mau mereka capai adalah ini guys. Strongly committed to 2% inflation goal. Yang mereka mau sekarang adalah prioritas utamanya mendorong inflasi ke bawah sampai 2%. Sedangkan sekarang masih 8,6 guys. Jadi targetnya masih cukup jauh gitu ya. Kita nggak tahu sampai kapan ini akan tercapai 2%-nya ini. Tapi ini adalah tujuan utama mereka. Oke? Dan juga menariknya ada satu wartawan gitu bertanya soal gimana
respon atau reaksi dari kakek Paul melihat kondisi financial market atau ya intinya pasar saham sekarang lah. Yang bisa saya tangkap dari statementnya kakek Paul adalah bahwa dia mengatakan top priority-nya sekarang itu ya inflasi gitu ya, mau diturunkan. Kalau soal stock market atau financial market, dia merasa mereka itu udah kasih tahu step by step apa yang akan mereka lakukan dari berbulan-bulan yang lalu. Jadi harusnya market sudah bisa menerima apa yang akan dilakukan oleh The Fed. Karena mereka udah kasih tahu dari berbulan-bulan yang lalu, mereka mau ngapain aja. Mereka mau quantitative tightening, QT. Mereka mau menaikkan suku bunga. Ini bukan hal baru, mereka udah sampaikan ini dari bulan yang lalu. Jadi harusnya, katanya kakek Powell, market harusnya bisa menerima. Dan so far menurut dia, market menerima dengan baik. Jadi dari sana saya bisa tangkap bahwa untuk selain inflasi, baik unemployment rate maupun financial market itu bukan prioritas utama bagi The Fed. Utamanya sekarang adalah inflasi. Apapun caranya, mereka akan lakukan supaya bisa mendorong inflasi ke bawah. Targetnya sampai 2% inflasinya, itu masih cukup jauh dari sini. Dan bulan depan kemungkinan kita akan kembali melihat kenaikan suku bunga hingga 0,5 sampai 0,75%. Jadi pada intinya itu yang disampaikan di konferensi pers dari si kakek Powell semalam. Apakah kalian punya tanggapan gitu guys? Menurut kalian apa dampaknya nanti ke market dengan beberapa poin yang disampaikan oleh kakek Powell ini? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita lebih fokus ke kripto ya. Di sini disampaikan Bitcoin bounces 8% from lows amid warning Bitcoin price bottom shouldn't be like that. Jadi, walaupun kita ada mendapatkan sedikit bounce dari kurang lebih 20.000 hingga tadi sempat menyentuh 23.000 sebenarnya. Namun menurut sebagian analis ini bukan bottomnya. Kenapa? Karena dari segi psikologi gitu ya. Ini disampaikan, it is close, but doesn't feel like it yet. Every bounce is filled with optimism, and it shouldn't be like that. Jadi menurutnya si Crypto Tony gitu ya, bahwa kita sebenarnya belum benar-benar menemukan bottom bear market. Alasannya kenapa? Alasannya ya ini menurut dia saja ya guys ya. Dia merasa ini sepertinya belum bottom dari bear market, tapi kita udah dekat. Karena setiap ada bounce sedikit, itu banyak orang udah start lagi optimis. Gitu kan, wah ini kita udah bottom, kita bakalan naik lagi. Dan menurut si Crypto Tony harusnya kalau kita udah di bottom bear market, kita harusnya tidak melihat hal tersebut terjadi. Alias harusnya yang kita lihat adalah orang-orang nggak percaya bahwa ini adalah bottomnya, orang-orang merasa kita akan selalu move lower, dan orang-orang semuanya udah pada pesimis. Nah pada saat itulah biasanya kita baru menemukan bottom dari bear market. Lalu dia melanjutkan, undoubtedly, seller exhaustion lies ahead. Watch for high sell side volume bars. These tend to signal bottoming out after constant selling and precede an entire trend reversal over time. Dan dia mengatakan juga memang kita sudah dekat gitu ya, dan sepertinya harusnya ya tidak lama lagi para penjual juga udah kehilangan napas gitu. Karena kan jualan terus nih guys, dari 69.000 sampai sekarang udah 20.000. Itu kan jualan terus. Gitu kan, dan harusnya tidak lama lagi kita akan melihat para seller atau para penjual itu kehilangan napas, dan kita bisa melihat itu mungkin nanti kalau kapitulasi akhirnya kita bisa nilai dari volumenya. Ketika kita ada melihat satu volume bars yang spike gitu ya, itu biasanya menunjukkan bahwa itu adalah fase kapitulasi akhir, dan biasanya dari sana kita akan building momentum lagi ke atas. Oke, jadi itu menurut saya si Crypto Tony. Dan di bawahnya juga ada disampaikan satu data gitu ya, yang juga menilai secara historis apa yang terjadi ketika fase kapitulasi itu terjadi. Ya, seperti inilah guys. Ketika fase kapitulasi terjadi, ini adalah weekly cumulative realized loss or realized cap. Jadi ini adalah menghitung jumlah orang-orang yang menjual dalam keadaan loss gitu guys. Nah, ketika fase kapitulasi terjadi, biasanya ini akan terjadi spike yang sangat tinggi. Alias menunjukkan apa? Bahkan orang-orang yang mungkin dulunya long term holder juga udah mulai ketar-ketir dan jualan dalam keadaan loss. Nah, ini terjadi beberapa kali sebelumnya. Pertama di sini, bulan Mei 2021 kemarin. Oke. Kemudian di sini, Maret 2020. Di sini, di awal 2019. Dan rata-rata kalau kalian perhatikan ketika terjadi spike seperti ini, itu menandai bottom. Sini. Walaupun tidak selalu ya guys, tidak selalu, tapi rata-rata.
Ketika kita drop terus-menerus, alias mendapati drop yang cukup tajam dan disertai volume yang tinggi seperti ini, itu biasanya menandai sebuah bottom. Alias itu adalah fase kapitulasi akhir. Kecuali di sekitaran sini, kalau kalian perhatikan spike-nya juga cukup tinggi, oke? Namun ini biasanya orang-orang jualan dalam keadaan loss, tapi ini adalah para short term holder, alias orang-orang yang beli di pucuk, yang newbie-newbie itu yang masuknya hanya karena FOMO, kemudian ketika drop sedikit, ya mereka langsung jualan semua. Gitu ya, tapi kalau kita sudah melihat harganya drop cukup parah seperti ini, tetapi kita melihat ada terjadi spike seperti ini, maka ini biasanya berarti adalah bukan short term holder lagi yang jualan, tapi bahkan para long term holder juga udah mulai start ketar-ketir dan juga udah start jualan, dan itu adalah biasanya fase akhir dari sebuah kapitulasi. Oke, jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Untuk sekarang kita juga udah sebenarnya mendapati semacam spike yang cukup tinggi ya, namun kalau kita bandingkan dengan beberapa kali sebelumnya, ini tidak sama tinggi. Oke, jadi kalau misalnya ditanya masih bisa drop lebih jauh nggak? Ya tentunya masih bisa gitu guys. Kemungkinan itu selalu ada. Oke, tapi kalau saya pribadi, saya selalu siap dengan segala skenario yang bisa terjadi. Kalau sudah bottom di sini ya fine, kalau misalnya belum bottom ya fine. Itu menurut saya cara yang terbaik buat saya untuk membuat mental saya tetap baja gitu guys, dan mampu saya tahan sampai beberapa tahun ke depan. Oke? Nah, yang terakhir ini mungkin sekilas saja dan ringan saja gitu ya, tapi ini sangat penting dari Alex Becker. Bitcoin at 20k, Ethereum at 1100. Probably it's not the best deal you will get this year, but it's of phenomenal price in 5 years. You are planning to be around then, right? Jadi ini mungkin lebih cocok untuk para investor jangka panjang gitu. Dia mengatakan, oke, Bitcoin sekarang di 20.000, Ethereum di 1.100. Mungkin ini bukan harga terbaik memang yang bisa kalian dapatkan di tahun ini. Tapi dalam 5 tahun ke depan, orang-orang itu sebenarnya bakalan mungkin merasa, waduh, kenapa saya nggak beli waktu Bitcoin di 20.000 ya? Kenapa saya nggak beli waktu itu di Ethereum di harga 1.100 ya? Pasti banyak orang bakalan iri 5 tahun ke depan jika tahu kalian membeli Ethereum di 1.100 dan Bitcoin di 20.000. Dan kalau misalnya kalian berencana untuk masih tetap bertahan di kripto selama 5 tahun ke depan, ya menurut si Alex Becker harga sekarang itu udah oke gitu guys. Oke? Namun dia mengatakan, I wouldn't be shocked if Bitcoin goes back to 3K to be honest. Tether imploding is a very real thing. Dan dia mengatakan, kalaupun ke 3.000, itu sebenarnya tidak membuat saya shock gitu, karena dia melihat Tether atau USDT bisa jadi juga nanti akan bermasalah dan membuat semua market crypto crash lebih jauh. Apa yang pengen disampaikan Alex Becker di tweet di sini? Bahwa guys, kalian tidak akan pernah mengetahui gitu ya, bottom bear market itu sebelah mana, kalian nggak bakalan tahu. Dan yang harus kalian tahu sekarang adalah bahwa kalian sekarang sudah lebih dekat dengan bottom daripada top. Alias kalian buying di area yang low. Itulah utamanya, prinsipnya guys. Buying low, selling high. Oke, buying low, selling high. Bukan nanti kalau sudah naik lagi, kalian baru beli. Jadi kalian menyalahi prinsipnya buying high, selling low. Oke, sekarang udah termasuk cukup low gitu. Apakah bisa lebih turun lagi? Bisa. Tapi ini di area low-nya gitu guys. Makanya saya sampaikan kemarin, kalau misalnya kalian investor jangka panjang, saya rasa gitu ya, untuk sekarang udah merupakan waktu yang baik untuk start melakukan akumulasi. Bukan all in ya guys, start melakukan akumulasi. Kecuali kalau misalnya kalian memang dari dulu udah dollar cost averaging, ya lakukan saja terus. Saya juga melakukan hal yang sama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mencoba-coba gitu ya untuk menebak bottomnya sebelah mana, yang perlu kalian tahu adalah di setiap cycle bear market selalu akan ada orang-orang yang lebih bearish lagi dari kalian. Jadi anggap saja misalnya Bitcoin nanti ke 15.000. Kalian akan temukan orang-orang berteriak, 15.000 bukan bottomnya, kita akan ke 10.000. Atau bahkan Bitcoin ke 10.000 pun masih ada aja pasti orang yang kalian bisa lihat saja nanti, pasti teriak, ini bottomnya bukan di 10.000, bisa di 5.000. Bitcoin ke 5.000 pun bisa jadi pasti ada orang yang mengatakan Bitcoin nggak bakal tahan 5.000, bisa jadi ke 3.000. Bitcoin ke 3.000, mungkin ada yang teriak sampai 0. Dan itu selalu terjadi di setiap cycle. Karena memang tidak akan satu orang pun yang tahu di mana bottomnya, ya semua lomba-lomba aja nebak gitu.
Tapi apakah itu safe gitu? Apakah itu aman? Menurut saya ya tidak terlalu aman gitu. Kalau saya terlalu fanatik ke satu angka, misalnya saya katakan saya hanya mau beli Bitcoin di 8.000. Tapi kenyataannya cuma nyentuh ke 10.000, lalu naik lagi gitu kan. Dan saya nggak dapat harga saya di 8.000. Sedangkan saya nggak mau beli kalau nggak nyampe 8.000. Saya tunggunya 8.000 aja. Sedangkan Bitcoin ternyata hanya drop sampai 10.000 dan kemudian membentuk cycle berikutnya ke atas. Apa yang akan saya lakukan berikutnya? Kalau saya nggak prepare, kemungkinan besar saya akan beli ketika harganya udah di all time high lagi. Gitu kan. Jadi ya itu adalah sebuah hal yang menurut saya harus kalian pertimbangkan dalam membentuk planning investasi kalian. Oke? So, itu adalah beberapa hal dan berita hari ini yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita bakalan mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, di weekly chart sebenarnya ada hal yang menarik guys, bahwa sekarang para buyers sedang mencoba untuk mengulangi sejarah. Apa sejarahnya? Bahwa setiap kali kita menyentuh 200 week moving average, kita selalu mendapatkan semacam bounce dari sana. Oke? Dan kalau misalnya kalian perhatikan terakhir kali itu di sini. Kita mendapatkan bounce setelah kita menyentuh area 200 week moving average. Dan kalau misalnya nanti hari Minggu kita melihat weekly candle closing di atas 200 week moving average, itu menurut saya adalah sebuah indikasi yang baik, dan itu mungkin akan men-trigger sebagian investor atau menciptakan sedikit confidence di kalangan investor dan mungkin merasa oke, ini mungkin udah saat yang baik untuk start melakukan akumulasi, dan itu akan bisa mendorong harga untuk sedikit ke atas membentuk semacam relief rally. Bukan reversal ya guys, relief rally, atau mungkin orang sebutnya dead cat bounce atau retracement, apapun itulah, pullback sama aja, ya kan? Dan ini juga sejalan dengan yang saya sampaikan di video kemarin atau kemarin lusa. Saya pribadi gitu ya, saya pribadi beropini bahwa dalam 1-2 minggu ke depan kita bisa melihat semacam relief rally atau at least sideways movement di market. Oke? Jadi kita mereda dulu sedikit. Sell off-nya mereda sedikit. Alasannya simple sebenarnya guys. Dari segi indikator tentunya kita sudah menyentuh 200 week moving average sekaligus area RSI yang sangat oversold dan bahkan menyentuh area yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Yang ketiga juga kita menyentuh area horizontal resistance di sini, horizontal support di sekitaran area 20.000 yang merupakan area all time high sebelumnya. Jadi dengan ketiga alasan tersebut, menurut saya probabilitas untuk kita mendapatkan semacam relief rally di sini itu cukup tinggi. Tapi tentunya ini bukan financial advice ya guys. Ini hanya opini saya pribadi. Jadi jangan kalian gunakan untuk trading gitu ya. Lakukanlah riset sendiri. Ini opini saya pribadi saja, jadikan hanya sebagai tambahan informasi. Nah, kalau misalnya kita zoom in sedikit ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart, maka kalian akan menemukan hal yang kemarin saya sebutkan, bearish pennant di sini. Kemudian ketika break, saya expect minimal kita akan retest area lower low di sini. Nah, kita break di bawah area tersebut, oke? Dan sekarang kita membentuk pattern berikutnya namanya double bottom, dan targetnya sebenarnya sudah tercapai di sekitaran 23.000 guys. Oke, jadi untuk sekarang kalau menurut saya pribadi gitu ya, saya lebih mungkin akan mainnya lebih ke arah swing gitu ya, karena menurut saya untuk sekarang itu yang lebih gampang gitu. Jadi saya akan mungkin mencari area sekitaran area di sini untuk swing trade ke atas. Oke. Dan targetnya di mana? Targetnya kalau misalnya di sekitar, kita lihat di 4 hour chart gitu ya, kita mungkin memanfaatkan Fibonacci retracement. Oke, maka area di sekitaran 25 sampai 24.500 itu adalah area yang ideal, mungkin bisa dijadikan sebuah target dari swing trade kali ini. Oke, dan kenapa di sana? Karena di sekitaran sini ada area Fibo 0,382 sekaligus 0,5. Dan kalau misalnya kalian lihat ke kiri, ini adalah area support sebelumnya yang harusnya sudah kita breakdown dan sekarang menjadi area resistance. Oke, jadi sekitaran 24.500 sampai 25.000 itu bisa menjadi target utama. Kalau misalnya kita melihat momentum kenaikan yang cukup deras, ya mungkin kalian bisa tinggalkan sebagian posisinya. Atau ini yang akan saya lakukan ya guys, kalau saya swing trade di sekitaran area di sini, oke. Area saya masuknya mungkin juga akan cicil posisinya gitu ya, di sekitaran 21.500 sampai area 19.000 di sini. Ini adalah area yang baik menurut saya untuk start masuk posisi, dan mungkin targetnya di sekitaran 24.500 sampai 25.000. Oke, 24.500 sampai 25.000 adalah target utama saya. Dan ya, tapi itu yang akan saya lakukan ya guys. Kalian jangan ikutin karena ini tentunya berpotensi loss
resikonya tinggi gitu guys. Oke, tapi itu hanya saya sampaikan apa yang saya lakukan. Oke, so saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan hari ini guys. Videonya juga udah cukup panjang, saya rasa tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan secara short term. Tentunya ya kita masih bisa aja melihat sedikit sideways di sekitaran sini. Justru karena agak sulit gitu ya, karena kita melihat sideways movement, kadang-kadang akan sulit untuk mencari pattern, maka saya lebih memilih untuk swing trade saja daripada saya short term trade. Dan ya, itu yang saya lakukan. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.